Oke, untuk waktu dan tempat, Mas Agustinus Wibowo, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Toar, juga terima kasih Mbak Kirana, Mbak Evin, dan juga Pak Nasir buat presentasinya yang keren banget. Sekarang waktunya karena sudah cukup mepet, jadi saya percepat presentasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Saya adalah penulis perjalanan, tapi inilah saya pertama kali mengalami yang disebut dengan lockdown. Karena tahun 2003 di Beijing dilanda wabah virus corona, yaitu wabah SARS. Dan bangsa Cina mempunyai budaya tembok yang sangat kuat. Jadi begitu adanya wabah ini, pemerintah Cina langsung mengambil langkah untuk karantina wilayah dengan sangat ketat. Jadi waktu itu saya tinggal di Beijing, kami yang tinggal di lingkungan perumahan itu tidak bisa keluar dari lingkungan perumahan kami. Kemudian siswa yang tinggal di dalam lingkungan sekolah juga tidak bisa keluar dari sekolahnya. Saya sebagai siswa yang tinggal di luar juga tidak bisa masuk ke dalam. Nah, ini adalah budaya Cina yang sangat kuat karena mereka punya kultur tembok. Ya, jadi mereka adalah bangsa yang membangun tembok besar, dan begitu mereka menghadapi wabah seperti ini, mereka langsung mengaplikasikan tembok itu. Nah, tembok ini punya fungsi yang sangat kuat di situ adalah dia bisa memecah masalah yang besar menjadi masalah-masalah yang lebih kecil sehingga mudah dikontrol. Dan itu bagaimana cara mereka mengendalikan wabah corona pada saat itu dengan cukup efektif. Dan pada saat itulah saya menyadari bahwa kita ini manusia, bukanlah makhluk yang diciptakan untuk dikurung. Kita makhluk yang suka kebebasan. Saya rasa juga teman-teman sekarang merasakan banyak sekali pembatasan yang dialami karena pembatasan sosial, karena karantina wilayah, dan juga karantina. Teman-teman juga bisa merasakan betapa besar tekanan yang kita alami. Dan itu pun yang membuat saya kemudian setelah 2 bulan di karantina di Beijing, saya langsung mengambil ransel, saya langsung travel pergi ke Afghanistan dan Pakistan pada saat itu. Dan itu adalah bagian dari saya untuk merebut kembali kebebasan saya. Dan itu juga merupakan perjalanan yang mengubah hidup saya, karena setelah saya melihat dunia luar, itulah yang kemudian menjadikan saya menjadi seperti sekarang. Jadi saya mulai blog saya ditawar oleh kompas.com untuk diterbitkan secara harian di media online. Kemudian dari situlah banyak penerbit yang kemudian mengontak saya. Nah, dari pengalaman pandemi ini, wabah yang ada di Cina ini, saya juga belajar satu hal yang sangat penting adalah setiap pandemi pasti akan menimbulkan perubahan yang permanen dalam kehidupan manusia. Dan perubahan itu tidak selalu negatif. Misalnya di Cina sebelum adanya wabah SARS, orang Cina itu punya kebiasaan meludah, ya meludahnya sangat parah. Tetapi setelah ada wabah SARS, orang jadi tidak meludah lagi karena mereka udah mulai sadar, oh ternyata kita harus memperhatikan kesehatan. Kemudian juga di Cina orang juga setiap piring atau mangkok yang digunakan di restoran adalah perubahan yang permanen. Dan sama dengan perubahan karena SARS, banyak sekali perubahan yang permanen. Dan perubahan itu tidak selalu negatif. Tentu kita menyadari ketika kita ada pandemi, satu hambatan yang paling besar buat kita adalah kita sulit melakukan perjalanan. Ya, kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa dengan bebas ke luar negeri misalnya, atau bahkan keluar kota. Sekarang banyak sekali kontrol di sana-sini. Dan itu merupakan cara kita untuk bertanggung jawab juga, bukan hanya pada diri sendiri, tetapi juga pada lingkungan kita dan pada negara kita. Kita harus mematuhi peraturan dari pemerintah, dan perjalanan fisik menjadi perjalanan yang cukup sulit dilakukan pada masa sekarang. Nah, masalahnya adalah sebagai penulis perjalanan, kalau nggak perjalanan fisik, bagaimana kita menghasilkan karya? Nah, sebenarnya ada 3 jenis perjalanan, dan itu bukan cuma perjalanan fisik. Yang perjalanan yang kedua adalah perjalanan memori. Ini mungkin teman-teman ngalamin juga pada masa pandemi ini, pada banyak yang buka foto-foto lama, melihat perjalanan di masa lalu, bernostalgia, wah zaman dulu kayaknya gampang banget ya melakukan perjalanan, sekarang udah nggak bisa. Ini kita melakukan perjalanan memori. Dan ini perjalanan yang bisa kita lakukan di masa pandemi. Sebenarnya adalah perjalanan yang lebih penting lagi. Perjalanan batin ini adalah proses mengkontemplasi. Jadi bukan sekedar kita mengenang, menghidupkan kembali, memutar kembali memori kita seperti film,
Ketika kita melakukan perjalanan batin, kita berusaha mempertanyakan makna dari apa yang sudah kita lalui. Nah, pertanyaan tentang makna ini adalah bagian yang sangat penting dalam proses menulis. Kalau teman-teman ingin menghasilkan tulisan dalam dan kuat, kita harus menyadari dulu apa maknanya. Nah, tadi Mbak Kirana sudah bicara soal premis dan logline. Banyak penulis yang susah menulis premis dan logline. Kenapa? Karena kontemplasinya kurang dalam, pemaknaannya kurang dalam. Nah, sekarang mumpung kita nggak bisa kemana-mana, mumpung kita nggak bisa nongkrong sana-sini, ini adalah waktu yang sangat baik untuk menggali memori kita dan untuk mempertanyakan kembali, apa sih maknanya? Nah, kalau kita sudah punya makna, kita akan punya tulisan yang akan jauh lebih kuat. Next. Dan ini adalah adaptasi lain yang kita alami dalam dunia kita sekarang di masa pandemi adalah dunia yang semakin digital. Dan ini terjadi bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Dan ini adalah adaptasi yang perlu kita rangkul sekarang ketika di masa kita tidak bisa berinteraksi langsung. Ya, sebagai penulis saya mengalami sendiri betapa banyak acara-acara yang dibatalkan. Misalnya tahun ini London Book Fair dibatalkan. Jadi festival pameran buku terbesar di dunia kedua seperti London Book Fair juga dibatalkan. Nah, kebetulan tahun kemarin saya juga diundang oleh Backcraft untuk ikut London Book Fair di 2019 ketika Indonesia menjadi tamu kehormatan di situ. Dan itu merupakan mungkin kesempatan yang sangat beruntung ya kalau kita pikirkan sekarang. Andaikan Indonesia menjadi tamunya tahun 2020, betapa banyak acara yang kita batal. Nah, banyak interaksi lain yang juga batal, misalnya acara bedah buku, misalnya acara kelas penulisan, semuanya tidak bisa digelar pada masa pandemi karena keterbatasan kita. Tetapi bukan berarti semua itu berhenti, tapi semuanya itu pindah ke dunia yang lebih digital. Dan ini yang harus teman-teman sebagai penulis cepat-cepat untuk beradaptasi sebelum kita tergilas, karena memang ini adalah perubahan yang permanen. Perubahan ini tidak akan balik lagi ke masa sebelum pandemi. Yang bisa dibagikan dalam berbagai platform digital. Itu termasuk YouTube, Facebook, dan juga Instagram yang sekarang cukup happening. Jadi teman-teman sebagai penulis kerjanya sekarang bukan cuma menulis, tapi bagaimana kita menyajikan konten, mengemas konten kita dalam cara yang lebih mudah diakses oleh para audiens kita melalui platform-platform digital. Dan yang kedua adalah kita juga harus membina interaksi yang lebih luas dan intens dengan audiens. Saya sendiri sebagai penulis, saya sangat membatasi penggunaan internet dan sosial media maupun penggunaan HP. Jadi sebelum pandemi, saya bahkan tidak pasang internet di rumah supaya saya bisa fokus membaca buku dan menulis. Ya, saya hanya menggunakan HP pada saat tertentu, mungkin 1 jam dalam sehari. Saya benar-benar batasi itu. Tetapi pandemi justru mengubah saya jadi pasang internet di rumah. Karena mungkin acara webinar seperti ini saya jadi nggak bisa karena tidak mungkin kalau tidak ada internet di rumah kan. Kemudian interaksi seperti IG Live, kemudian YouTube Live, webinar, ini semuanya pindah ke digital dan ini memang perubahan yang harus kita rangkul. Mau tidak mau kita harus beradaptasi. Kemudian juga kelas-kelas pelatihan, seperti tadi Mbak Evin berbagi juga, saya juga banyak kelas pelatihan menulis perjalanan yang semula diselenggarakan secara offline, semuanya pindah menjadi kelas daring. Nah, kelas daring ini ada kelebihan dan kekurangannya, karena kalau kita bicara soal kekurangan, kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan para peserta ya. Kita tidak tahu apakah mereka benar-benar ngerti atau enggak, karena kadang nggak bisa melihat ekspresi mereka satu-satu. Tetapi juga ada kelebihannya, di mana harga lebih terjangkau. Untuk mengadakan kelas penulisan online, biaya yang dibutuhkan tidak besar. Kemudian peserta juga lebih mudah mengakses, mereka tidak perlu datang ke Jakarta, atau saya tidak perlu tiket pesawat untuk pergi ke misalnya ke Biak ataupun ke Aceh, karena semuanya bisa diselenggarakan dengan biaya yang cukup murah. Kemudian cakupan pesertanya juga jauh lebih besar, lebih luas. Beberapa kelas itu yang saya adakan, pesertanya datang dari Sabang sampai Merauke semua ada, kemudian bahkan ada dari luar negeri, dari London, dari Ukraina, dari Qatar. Ini juga suatu kelebihan yang kita bisa rangkul juga dalam kelas-kelas online. Kemudian peserta kelas online juga lebih santai, mereka tidak perlu mikirin macet untuk datang kan. Mereka juga bisa sambil dengerin kelas sambil makan kacang misalnya. Jadi suasananya lebih santai, mereka semuanya lebih bisa mengatur waktunya dan mengatur pace-nya. Dan interaksi tetap bisa dijalankan dengan keterbatasannya.
kelas tetap masih bisa menjadi sangat interaktif juga. Kemudian hal yang penting yang teman-teman juga pikirkan adalah kita tidak peduli kita diterbitkan oleh penerbit mayor ataupun minor ataupun indie, semuanya sama. Kita di sini harus berpikir bahwa kita adalah entrepreneur. Entrepreneur wirausaha di mana kita nggak cukup hanya untuk memberikan karya kita, kemudian membiarkan penerbit untuk menjual. Sekarang penerbit juga pada pusing karena udah nggak toko buku udah nggak ada orang yang datang, kemudian buku-buku pada numpuk di gudang. Ini para penulis juga harus punya cara yang lebih efektif, lebih efisien untuk promosi. Mungkin teman-teman bisa bikin vlog, teman-teman bisa bikin video-video pendek di Instagram. Ini merupakan cara-cara baru yang harus kita rangkul, yang harus kita gunakan di masa krisis seperti ini. Next. Ini adalah fenomena baru lain yang kemudian juga menjadi kesempatan buat teman-teman yang berkecimpung di bidang perjalanan atau teman-teman yang suka menulis tentang perjalanan adalah virtual tour. Virtual tour ini adalah satu alternatif karena banyak orang sekarang kangen jalan-jalan, ya. Banyak orang pengen jalan-jalan tapi nggak bisa jalan-jalan. Nah, ini adalah semacam webinar, tetapi fokus di perjalanan. Jadi teman-teman bisa sharing tulisan, gambar maupun foto dalam acara webinar seperti ini secara interaktif dengan para audiens gitu. Dan ini menjadi alternatif perjalanan ketika orang-orang tidak bisa melakukan perjalanan. Nah, tapi bukan hanya itu. Virtual tour juga punya manfaat yang lain karena kita tidak bicara sendiri, kita bisa melibatkan pembicara lain, misalnya guide yang ada di tempat itu maupun orang-orang yang mengerti budaya misalnya. Ini bisa menjadi platform untuk memberikan edukasi kepada audiens kita tentang budaya, tentang kearifan lokal, ataupun tentang bagaimana sih kita melakukan perjalanan yang lebih bertanggung jawab di masa pandemi. Ini kita bisa sampaikan melalui virtual tour. Kemudian juga sekarang Kemenparekraf tentunya juga pusing nih gimana mengembalikan pendapatan yang hilang dari banyak masyarakat di daerah tujuan pariwisata. Sedangkan untuk membangkitkan pariwisata sendiri juga ada dilema sekarang di tengah wabah karena orang-orang dari zona merah bisa membawa penyakit untuk masyarakat yang semula zona hijau bisa jadi merah juga gitu. Dan ini menjadi dilema. Tapi virtual tour merupakan alternatif perjalanan yang bebas penularan corona karena semuanya dilakukan secara virtual. Sekaligus kita bisa memberikan sedikitlah income buat masyarakat yang tinggal di situ. Misalnya para guide yang sekarang tidak bisa bekerja dengan membawa turis, mereka bisa membawa turis melalui virtual tour. Dan ini cukup banyak diadakan karena peserta ada banyak virtual tour berbayar ataupun peserta bisa memberikan donasi dan ini bisa menghidupi guide-guide yang semula tidak bisa mendapatkan pendapatannya. Kemudian juga bisa memberikan pendapatan alternatif buat orang-orang yang tinggal di daerah yang semula adalah destinasi pariwisata. Misalnya dalam virtual tour kita bisa menawarkan produk-produk lokal, misalnya hasil tenunan, kemudian hasil misalnya kopi ataupun produk-produk lokal bisa kita promosikan. Nah, sebagai penulis kita kolaborasinya di mana? Kita bisa berkolaborasi misalnya dengan membuat storyline, membuat cerita yang menarik. Karena virtual tour bukan hanya menyajikan gambar ataupun video, tetapi juga memerlukan cerita yang kuat. Dan di situ peran penulis kita bisa terlibat di sini, bukan hanya demi diri kita sendiri, tapi demi masyarakat yang lebih luas. Next. Ya, ini adalah poin terakhir saya adalah bahwa kita harus bisa memahami hidup ini pasti akan selalu berubah. Ya, perjalanan kita sebagai manusia adalah perjalanan beradaptasi dengan perubahan. Kita harus berubah. Kalau kita tidak berubah, kita akan tergilas oleh perubahan. Terima kasih. Oke, baik, luar biasa. Kita beri aplaus dulu buat Mas Agustinus Wibowo, ya, pengalaman yang luar biasa kita telah berbagi tentang bagaimana menulis yang waktu kemarin terjebak ya di Cina ya, terus jalan ke Afghanistan,